Kalau waktu kecil saya hanya pasrah sama orang tua ya, karena waktu dulu itu kita juga buat makan aja susah. Mau cita-cita jadi apa, kita juga belum memikirkan ke arah sana, karena semua itu pasti membutuhkan uang. Kalaupun saya ditanya dengan sekolah, mohon maaf saya tidak sekolah. Sekolahnya hanya di SMP kelas 1 aja karena terbentur dengan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dengan saya Bu Marwah. Usaha saya Marwah Tirta & Resto, tempat destinasi wisata dengan beralamatkan Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Mulai usaha kami rintis mulai 20 Juni 2018. Alhamdulillah awalnya kami membuatkan tempat tinggal buat anak saya, dan di belakang rumah tempatnya masih luas, dan kami punya ide bagaimana kalau kita bikin kolam renang begitu. Ternyata alhamdulillah anak-anak setuju dengan ide saya, dan kemungkinan itu nanti akan banyak dinikmati orang, bisa untuk anak-anak maupun orang dewasa ya. Insya Allah itu adalah keyakinan kita, dan alhamdulillah dengan keyakinan yang saya miliki ini, kita selalu memanjatkan doa untuk usaha kami kolam renang ini, dan alhamdulillah banyaklah pengunjung yang minat di Marwah 1 terutama. Awal mulanya tidak sampai ke situ ya, kita mikirnya bikin kolam renang itu untuk di wilayah kita kan tidak ada, dan desanya itu desa mati banget. Kalau sore hari sudah seperti tidak ada penduduk, jadi tutup semuanya. Tapi setelah berdirinya Marwah itu ternyata membuat desa sekitar situ, warga situ itu seperti hidup kembali. Karena apa? Awalnya anak-anak kecil-kecil itu datang ke situ untuk berenang, kan bikin orang seneng ya. Terus mulai dari situ teman-teman dari anak-anak itu datang begitu, akhirnya lembaga-lembaga dari wilayah sekitar datang, ternyata bisa lah dipakai. Nah itu saya sangat senang karena bisa membuat senang orang gitu di situ. Awalnya seperti itu. Ya itu awal-awalnya kita kan memang awam ya, belum mengerti bagaimana untuk memulai usaha kolam renang itu, termasuk wisata ya, edukasi wisata kolam renang tersebut. Nah itu ternyata kita harus menyiapkan izin-izin yang dimana saya itu sangat awam. Dan alhamdulillah kita dibantu dengan perangkat desa dan diarahkan sama perangkat desa untuk mengurusi ini itu alhamdulillah kita bisa mendapatkan izin tersebut. Kalau kesulitan pasti ada juga ya, karena ternyata kita harus menyiapkan apa itu untuk kadar air itu juga dicekin, dan saya juga belum mengerti itu, jadi bertahaplah belajar satu persatu, akhirnya bisa karena kita punya niatan untuk mencari dan berusaha untuk mendapatkan izin. Ya kita sharing pada beliau-beliau yang sudah senior, yang sudah mempunyai kolam renang seperti itu, dan kita pasti dikasih tunjuk sama perizinan untuk menyiapkan ini itu dan lain-lain. Untuk mekanismenya pembuatan kolam renang itu yang pasti untuk keselamatan yang harus diutamakan dan diterapkan dalam pengelolaan kolam renang tersebut. Kita membentuk satu tim yang sesuai dengan bidangnya.
Kalau modalnya sih sambil berjalan ya, karena kita membikinnya itu juga sedikit demi sedikit, bukan langsung begitu karena kita juga tidak ada apa-apa. Jadi ada rezeki sedikit kita tambahkan, ada rezeki sedikit kita tambahkan begitu. Alhamdulillah ada 3 cabang, ada Marwah 1 di Sidowarak Pemaham, Marwah 2 di Kampung Inggris Are, dan Marwah 3 ada di Adan-Adan. Untuk Marwah 1 ada wahana kolam renang, juga ada edukasi wisata tanah suci Mekah. Marwah 2 dengan berkonsepkan Jawa Bali mengarah ke resto, tetapi kolam renangnya juga bisa untuk atlet. Ya, untuk Marwah 3 sendiri, alhamdulillah di sini lebih lengkap dan lebih luas tempatnya, yaitu ada kampung dermaga, ada kolam renang, dan banyak fasilitas-fasilitas yang spot-spot foto itu banyak. Ya, yang jelas untuk Marwah 1 yang saya sampaikan tadi, karena adanya edukasi wisata tanah suci itu yang menurut saya ya memang benar si Kabupaten Kediri itu belum ada. Ya, dan juga kolam renang itu yang membuat customer senang. Dan insya Allah dengan tiket yang terjangkau buat orang-orang kampung ya, orang kampung terutama yang meminati Marwah itu banyak, kamu juga luar kota juga banyak. Tapi dengan uang 10.000 bisa mendapatkan fasilitas banyak itu, karena biar sama-sama ikut merasakan. Orang-orang kampung dengan uang 15.000 atau berapa itu bisa naik kereta kelinci dan bisa masuk ke area wisata. Setiap bulan itu kurang lebih rata-rata ada 300 lah. Ya banyak ya, ada yang dari Sidoarjo, Mojokerto, Krian, Blitar, Tulungagung, Madiun, Ponorogo, insya Allah Jombang, dan itu masih banyak yang lain yang belum saya sebutkan. Ya, itu mungkin karena medsos juga ya. Ya, pendatang-pendatang yang ketok tular. Jadi ada misalkan dari Surabaya ada masuk 1, akhirnya membawa lainnya masuk ke sini lagi, seperti itu. Jadi lewat medsos lah. Kunci sukses kita yaitu keyakinan, kesabaran, dan ketekunan. Ya, kalau itu muncul dengan sendirinya ya. Kalaupun saya ditanya dengan sekolah, mohon maaf saya tidak sekolah. Sekolahnya hanya di SMP kelas 1 aja karena terbentur dengan biaya. Makanya saat ini saya juga pastinya merasakan apa yang dirasakan orang-orang kampung, rakyat kecil yang nggak bisa sekolah. Makanya di Marwah itu banyak merekrut orang-orang sekitar yang termasuk SGM-nya rendah, dan itu kami berusaha untuk merangkul, dan alhamdulillah beliau-beliau bisa saya saya atur dengan sesuai kemampuan masing-masing. Kalau waktu kecil saya hanya pasrah sama orang tua ya, karena waktu dulu itu kita juga buat makan aja susah, mau cita-cita jadi apa kita juga belum memikirkan ke arah sana, karena semua itu pasti membutuhkan uang, dan di saat itu pun kita tidak ada apa-apa, hanya kerja sebagai buruh tani. Itu semua kehendak Allah ya. Saya hanya menjalankan amanah, dan di mana saya juga nggak habis pikir kenapa Allah memberi amanah seperti ini, dan amanah ini harus saya jaga dan harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya, karena saya sudah betul-betul dipercaya sama Allah sehingga berdiri Marwah 1, 2, 3. Karyawan kurang lebih 96 ya. Pasti kita ngatur waktu. Tiap pagi kita harus datang ke Marwah 1 dulu untuk briefing bersama, untuk mengarahkan anak-anak biar pekerjaan itu lancar. Habis itu ke Marwah 2, habis itu ke Marwah 3, sama-sama untuk bisa briefing bareng. Jadi saya harus mengatur waktu. Pernah juga, tetapi saya tetap semangat untuk membuat orang-orang itu bisa mengerti bahwa di tempat kita itu bisa dihidupkan dengan berdirinya wisata edukasi itu. Pesan-kesan saya untuk anak-anak muda sekarang, tetap semangatlah untuk meraih kemenangan. Berjuanglah untuk menjadi sukses, dan sukses itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan.
Itulah, kalau sekarang anak-anak muda tidak seperti itu, tidak tahu nantinya akan jadi apa. Ya, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.